ini negeri Pancasila, negeri yang punya demokrasi, tetapi semua direnggut oleh keluarga Joko Widodo. Anak menantu semuanya mau dijadikan pejabat di negeri ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-ngacak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang belum sehat banget karena dada saya masih sakit, punggung saya juga masih sakit. Tetapi semangat saya nggak bisa dibohongin. Saya nggak bisa hanya berdiam diri. Saya harus ikut menyemangati untuk sidang Mahkamah Konstitusi ini. Saya melihat kawan-kawan saya semua turun. Saya harus ikut turun. Hidup perempuan! Hidup mahasiswa! Hidup kaum tani! Hidup rakyat Indonesia! Saudara-saudara semua, di Indonesia ini kita merebut dari penjajah itu dengan seluruh rakyat Indonesia mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Darah, nyawa itu taruhannya. Tetapi sekarang satu keluarga Joko Widodo yang mau mengambil alih negeri ini. Apakah kalian semua setuju? Ridho? Di negeri ini, negeri Pancasila, negeri yang punya demokrasi, tetapi semua direnggut oleh keluarga Joko Widodo. Anak menantu semuanya mau dijadikan pejabat di negeri ini, dan dia tidak mau turun dari jabatannya. Kami semua tidak ridho. Dengan segala cara pemilu diakalin, semua diakalin oleh dia. Dia memerintahkan dari mulai aparat yang terendah sampai yang tertinggi. Dia mau kasih semua dengan uang. Mereka yang sudah menerima uang dilema dalam hidupnya antara jiwanya yang mencintai Indonesia, tetapi dia sudah menelan uang itu sendiri. Sekarang dia harus mempertanggungjawabkan untuk dosa-dosanya. Tetapi di Mahkamah Konstitusi ini kita berharap bahwa itu semua masih ada keadilan untuk rakyat Indonesia. Saya tidak akan surut untuk tetap mendukung kawan-kawan semua yang ada di sini. Maaf, saya masih belum bisa normal untuk berbuat. Saya masih harus, karena saya mengeluarkan darah dari dalam dada saya. Dari mulut saya keluar darah, cuman saya belum periksa secara intensif. Nanti saya berobat dengan uang pribadi saya sendiri dan dibantu oleh kawan-kawan semuanya. Saya berterima kasih untuk semuanya. Kita bersatu, kita merebut demokrasi ini, kita rebut demokrasi ini, kita rebut negeri kita ini sendiri. Jangan surut kawan-kawan. Saya tidak takut dengan polisi-polisi itu, saya tidak takut. Nyawa saya taruhannya. Hai Bapak polisi yang terhormat, kalian kami bayar dengan pajak kami. Kalian harusnya melindungi kami, bukan bentrok dengan kami. Kalau saat ini kalian bentrok dengan kami, kami akan melawan. Karena kami turun di sini mempertahankan demokrasi Indonesia, bukan demi pribadi berpribadi. Mohon kepada semuanya, jangan terpancing provokasi ya yang ada di sana. Biarkan mereka yang ada di sana. Kalau perlu
kita lawan mereka di sana. Terima kasih semuanya. Saya mohon doa untuk kalian semua untuk kesehatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kami meminta kepada Bapak Kapolri, kami minta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja udah mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-ngacak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan Indonesia. Berarti Anda, Bapak Jokowi, sudah tidak sepatutnya Anda teriak, saya Pancasila, saya Pancasila. Anda pendusta. Dan kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, di manakah wahai anak-anakku, wahai para mahasiswa, wahai para pemuda? Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-ngacak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk ke Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur untuk memimpin negara ini, dan belum pantas anak Anda, baik dari misalkan anak Anda yang bernama Kaisang, memimpin satu partai. Sungguh apa yang bisa dibawa oleh Kaisang? Kaisang belum pantas untuk menjadi pemimpin satu partai. Dan itu saja dari kami. Kami sekali lagi, kami hari ini datang dari daerah akan mengawal sidang MK ini sampai tegaknya keadilan, sampai didapatkan oleh kami di seluruh rakyat Indonesia satu keputusan yang bisa memberikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berharap Indonesia akan diberikan pemimpin yang betul-betul layak menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu kita ayo ajak yang lain, jangan hanya teriak ingin perubahan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi, mendukung untuk perubahan negeri ini hanya selintir saja. Terima kasih, tetap semangat, teriakan, kami ingin perubahan, kami ingin pemimpin yang layak, bukan seperti anaknya Pak Jokowi yang kita lihat sendiri bahwa di mana hari ini engkau Gibran muncul, engkau berikan statementmu atas apa yang diputuskan oleh KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, merinding kita mendengar orasi dari dua orang perempuan ini yang sangat memilukan sekali. Ada mereka yang baru saja habis ditangkap dalam demo beberapa hari lalu, sekarang mereka muncul lagi di sini.
Ibu yang berorasi pertama ini seperti dikatakannya dia sedang sakit, dan sakitnya bukan main, dia batuk darah. Tetapi dia tidak mundur, dia tetap berjuang memberi semangat kepada pengunjuk rasa demi tegaknya demokrasi, demi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. Sahabat BN, ini memang suasana yang sangat-sangat memprihatinkan sekarang ini. Benar apa yang dikatakan oleh Capres Anies Baswedan. Negara kita sekarang ini sedang berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan menempuh jalan penegakan hukum, keadilan dan demokrasi? Apakah kita akan menempuh jalan otoriter, anti demokrasi dan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, bersahabat dengan politik dinasti? Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.